Hi, good morning student. Welcome back to my English class with me Miss Tia. How are you today? I hope you are feeling well. Jadi pada pagi hari ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, stay healthy, stay at home, and be focused also, and give it your best in this class, okay? Today, we are going to learn about degrees of comparison. What is degrees of comparison? Anyone knows? What is degrees of comparison? Okay, degrees of comparison is a kind of a comparison used to compare something with another things or with the others using adjective to compare. Oke, jadi sini tingkat perbandingan ya, menyatakan perbandingan atau membandingkan sesuatu dengan yang lainnya dengan menggunakan kata sifat. Oke. Kind of degrees of comparison. Jadi di sini ada jenis-jenis dari tingkat perbandingan. The first one is positive degree, and then the second comparative degree. The third one is superlative degree. Okay, next. Okay, the first one is positive degree. Positive degree, there is formula, ada rumusnya juga untuk menyatakan positive degree. Subject plus verb plus s, adjective or adverb s plus object. Jadi positive degree di sini untuk menyatakan perbandingan yang setara atau selevel. For example, I'm as tall as him. Saya sama tingginya dengan dia. Oke. Yang kedua, I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat ayah saya. Oke, yang ketiga, you should practice English as often as you can. Oke, di positive degree ini menyatakan tingkat perbandingan yang setara atau selevel. Sudah jelas ya? The second one is comparative degree. What is comparative degree? Jadi di sini comparative degree is tingkat perbandingan yang menyatakan lebih dari. Jadi kita membandingkan dua hal atau dua benda yang dibandingkan, yang ditandai dengan kata than, menyatakan tingkat perbandingan yang lebih dari. Oke, there's formula subject plus verb plus adjective or adverb ditambahkan dengan er or more, adjective or adverb plus than plus object. Oke, yang mana kata sifat yang ditambahkan er, yang mana ditambahkan dengan more. Oke, yang ditambahkan dengan er, kata sifat atau adverb yang memiliki one syllable atau satu suku kata, jadi ditambahkan dengan er. Jika menggunakan more, kata sifat yang memiliki more than one syllable atau memiliki lebih dari satu suku kata. For example, the blue house is smaller than the red house. Di sini ada kata sifat small. Jadi small, this is one syllable, satu suku kata, sehingga ditambahkan dengan er after small. Smaller. Oke. Jadi the blue house, jadi rumah biru itu lebih kecil daripada rumah yang merah. Oke, perbandingan ya, lebih dari. Yang kedua, this sofa is more comfortable than the chair. Di sini ada kata comfortable. Comfortable. Ini more than one syllable ya. Jadi lebih dari satu suku kata, sehingga ditambahkan dengan more di depan kata comfortable. And ditambahkan than. Oke, jelas ya. Yang ketiga, I should learn more diligently next year. Diligently. Jadi lebih dari one syllable. Oke, menggunakan more di depan kata diligently. Oke, untuk komparatif sudah jelas ya. Kita next. The third one is superlative degree.
What is superlative degree? Jadi di sini tingkat perbandingan yang menyatakan paling. Oke. Jadi di sini sudah jelas ya dari katanya super. Jadi ini yang menyatakan paling untuk superlative degree. There is formula subject plus verb plus the plus adjective or adverb ditambahkan dengan kata est after adjective or adverb or most adjective or adverb plus object in or of plus object. Oke. Hampir sama dengan comparative. Perbedaannya adalah after adjective or adverb, jika one syllable itu ditambahkan dengan s, or more than one syllable ditambahkan dengan kata most. Oke. Sudah jelas ya? For example, I think Captain America is the most handsome Avenger. Jadi, handsome. Ini udah ada lebih dari one syllable, lebih dari satu suku kata, sehingga dia ditambahkan the most. Oke. Jadi, saya pikir Captain America yang paling ganteng di Avenger. Oke. The second one, Amanda is the smartest student in her class. Smart, one syllable, sehingga hanya ditambahkan dengan s after smart. Okay. The third one is Ahmed runs the fastest of all the runners. Sama ya, fast, one syllable, ditambahkan dengan s. Oke. Sudah jelas ya penggunaan dari superlative degree. Ya, di sini ada pengecualian ya. Ada beberapa kata yang tidak bisa kita rubah begitu saja seperti rumus yang kita pelajari baik di comparative atau superlative. Jadi disebut dengan irregular degree of comparison. For example, in positive ada kata good. Di comparative kita tidak bisa menambahkan r, gooder, or superlative goodest. No, jadi ada pengecualian di sini. Jadi good berubah di comparative berubah menjadi better, and then superlative menjadi best. Oke, begitu juga dengan bad, tidak better or baddest di superlative, tetapi worse in comparative degree, and then worse in superlative. Far berubah jadi farther or further di comparative, di superlative, farthest and or furthest. Okay. And the last one is little. Not, karena little one lebih dari satu kata. Di comparative not more little, or di superlative most little, no. Tetapi di comparative berubah menjadi less, and then di superlative berubah menjadi less. Okay. Nah, sampai di sini anak-anak, apakah sudah mengerti dan memahami materi yang Miss berikan hari ini mengenai degree of comparison, yang mana kita ada jenis-jenis dari degree of comparison, kind of degree of comparison. The first one is positive degree, yang mana di sini menyatakan tingkat perbandingan yang setara atau selevel. The second one is comparative degree, menyatakan perbandingan yang lebih dari. Jadi kita menggunakan if one syllable, kita menambahkan er after adjective, dan more, if more than one syllable, kita tambahkan more, and then add than after adjective. Dan the third one is superlative degree, yang mana menyatakan tingkat perbandingan yang paling. Jadi menggunakan tambahkan s if one syllable, dan ditambahkan most, more than one syllable. Oke. Dan yang terakhir ini irregular degree of comparison. Ada beberapa kata yang tidak bisa kita langsung rubah sesuai dengan rumus, tetapi dari positif, komparatif, superlatifnya berbeda. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini.
If any question, you can please feel free to contact me via WhatsApp atau Google Classroom bisa juga. Jadi anak-anak bisa nanyain jika ada yang masih bingung atau kurang memahami dengan materi yang Miss berikan. Please feel free to contact me via WhatsApp or Google Classroom. Jadi thank you for joining in my English class today with me, and see you on next meeting. Stay healthy and stay at home. Bye.